Selamat datang di bab 12. Di sini, kita akan menjelajahi uji Chi kuadrat dan uji non-parametrik. Bab ini bertujuan untuk memperkenalkan serangkaian uji statistik yang berguna dan fleksibel yang merupakan alat penting bagi analis data. Uji Chi kuadrat dan uji non-parametrik lainnya sangat berharga dalam berbagai penelitian. Khususnya, ini berguna saat bekerja dengan data kategorikal, di mana observasi termasuk dalam kategori diskrit. Atau ketika asumsi statistik standar untuk uji parametrik tradisional tidak dapat dipenuhi. Asumsi-asumsi ini seringkali mencakup normalitas distribusi data Anda, sebuah prasyarat yang mungkin tidak selalu sesuai dengan data dunia nyata. Sepanjang bab ini, kita akan mempelajari berbagai teknik untuk menganalisis hubungan antar variabel kategorikal. Selain itu, kita akan memahami cara membandingkan proporsi dan median antar kelompok secara efektif. Ini akan memberikan wawasan lebih dalam mengenai perbedaan atau kesamaan dalam populasi yang Anda teliti. Setelah menyelesaikan bab ini, Anda akan memiliki pemahaman praktis tentang beberapa tujuan pembelajaran penting. Pertama, Anda akan mampu mengidentifikasi kapan dan bagaimana menerapkan uji chi-square dengan tepat. Keahlian ini akan sangat membantu, terutama saat menganalisis data kategorikal dalam tabel kontingensi. Ini memungkinkan Anda mengungkap pola dan hubungan dalam data. Kedua, kita akan memahami prosedur Marasquillo. Ini adalah teknik lanjutan yang digunakan setelah uji chi-square awal menunjukkan perbedaan signifikan antar proporsi, namun tanpa menunjukkan lokasi spesifik perbedaan tersebut. Prosedur Marasquillo akan membantu Anda menentukan lokasi perbedaan berpasangan yang signifikan secara tepat. Terakhir, Anda akan mengembangkan keahlian dalam menerapkan berbagai uji non-parametrik. Uji-uji ini adalah alternatif yang diperlukan saat data Anda tidak memenuhi asumsi ketat uji parametrik standar. Ini akan memperluas cakupan analisis statistik Anda. Selain topik inti yang akan kita bahas di kelas, ada beberapa sumber daya daring tambahan yang dapat memperdalam pemahaman Anda. Yang pertama adalah analisis proporsi atau ANOP. Metode analisis komprehensif ini dapat Anda temukan di akhir bagian 12.2 materi kursus Anda. Untuk situasi di mana Anda perlu membandingkan proporsi antara sampel terkait, uji McNemar adalah alat yang sesuai. Anda dapat menemukan pembahasan mendalam tentang uji ini di bagian 12.6. Terakhir, jika Anda tertarik menguji hipotesis tentang varians atau standar deviasi populasi, bagian 12.7 menjelaskan uji distribusi chi-square untuk tujuan tersebut. Mari kita mulai dengan alat NASAR dalam analisis data kategorikal, tabel kontingensi. Struktur ini sangat membantu ketika kita ingin membandingkan proporsi di beberapa kelompok atau populasi. Pada dasarnya, tabel kontingensi adalah cara untuk mengatur dan mengklasifikasikan data berdasarkan dua atau lebih variabel kategorikal. Karena menggabungkan klasifikasi variabel-variabel ini, tabel ini sering juga disebut sebagai tabel klasifikasi silang. Agar konsep teoritis tabel kontingensi menjadi lebih berwujud dan mudah dipahami, mari kita ilustrasikan penerapannya melalui sebuah contoh praktis yang spesifik. Bayangkan skenario di mana kita memiliki minat yang tulus untuk menyelidiki secara mendalam apakah terdapat hubungan yang signifikan atau pola ketergantungan antara preferensi tangan seorang individu dan gender mereka, khususnya pada populasi anak-anak. Dalam penelitian hipotesis ini, variabel pertama yang akan kita pertimbangkan adalah preferensi tangan, yang secara alami memiliki dua kategori yang jelas dan saling eksklusif, kidal dan tidak kidal, atau kanan. Variabel kedua yang relevan untuk analisis kita adalah gender, yang juga terbagi menjadi dua kategori fundamental, pria dan wanita. Mengingat bahwa kita berurusan dengan tepat dua variabel, dan setiap variabel ini selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua kategori yang berbeda, maka konfigurasi alami untuk mengatur dan menyajikan data kita adalah tabel 2x2. Jenis tabel kontingensi ini sangat ideal untuk menangkap interaksi antara dua variabel dikotomis. Untuk memberikan konteks yang lebih konkret pada studi kita akan membuat asumsi bahwa kita telah berhasil mengumpulkan dan mengkompilasi data observasi dari total sampel 300 anak yang dipilih secara acak. Pada slide ini, kita melihat hasil pengumpulan sampel kita, yang tersusun dalam tabel kontingensi 2x2.
Tabel ini menunjukkan frekuensi yang diamati untuk setiap kombinasi preferensi tangan dan gender. Sebagai contoh, di antara perempuan dalam sampel, 12 orang kidal. Sebanyak 108 perempuan tidak kidal, menjadikan total 120 perempuan dalam sampel. Untuk laki-laki, 24 orang kidal. Sementara itu, 156 laki-laki tidak kidal, dengan total 180 laki-laki dalam sampel kita. Jumlah total sepanjang kolom menunjukkan ada 36 anak kidal di seluruh sampel. Sebaliknya, 264 anak diidentifikasi sebagai tidak kidal. Jumlah ini secara akurat mengonfirmasi total sampel awal kita, yaitu 300 anak. Dengan data tabel kontingensi yang ada, langkah selanjutnya adalah menerapkan uji statistik. Tujuannya adalah untuk secara objektif menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara proporsi individu kidal di kelompok perempuan dan laki-laki. Untuk ini, kita akan merumuskan hipotesis statistik kita. Hipotesis 0 atau H0 adalah pernyataan yang mengasumsikan tidak ada perbedaan. Dalam studi ini, H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan proporsi individu kidal antara populasi perempuan dan laki-laki. Artinya, proporsi perempuan kidal, Pi1, sama dengan proporsi laki-laki kidal, Pi2. Sebaliknya, hipotesis alternatif atau H1 adalah pernyataan yang ingin kita dukung melalui analisis data. Hipotesis ini menyatakan bahwa kedua proporsi yang kita bandingkan tidak sama. Ini menyiratkan adanya perbedaan yang terukur dan signifikan. Untuk menguji hipotesis yang telah kita buat, kita akan menggunakan statistik uji chi-square. Ini adalah alat yang sangat berguna dalam analisis data kategorikal. Rumus chi-square mengukur perbedaan antara frekuensi yang kita amati dalam data dan frekuensi yang kita harapkan jika hipotesis 0 benar. FO adalah frekuensi yang diamati. Ini adalah jumlah aktual pengamatan di setiap sel tabel kontingensi kita. FE adalah frekuensi yang diharapkan. Nilai ini dihitung berdasarkan asumsi bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan antara kelompok yang kita bandingkan, seolah-olah hipotesis 0 itu benar. Penting untuk diingat asumsi kunci untuk validitas uji chi-square. Setiap sel dalam tabel kontingensi harus memiliki frekuensi yang diharapkan minimal 5. Ini penting agar hasil uji dapat diandalkan dan bermakna. Setelah menghitung statistik uji chi-square, kita memerlukan aturan untuk menentukan signifikansi statistik hasilnya. Statistik uji ini mengikuti distribusi probabilitas yang disebut distribusi chi-square. Untuk tabel 2x2, distribusi ini memiliki 1 derajat kebebasan. Grafik ini menggambarkan distribusinya. Kita menetapkan tingkat signifikansi, alfa, yang akan menentukan nilai kritis. Aturan keputusan kita mudah. Jika statistik uji yang kita hitung, chi kuadrat stat, berada di wilayah penolakan, yaitu lebih besar dari nilai kritis, maka kita akan menolak hipotesis 0. Untuk memulai perhitungan frekuensi harapan, langkah krusial dalam uji chi kuadrat, kita perlu menentukan proporsi keseluruhan dari karakteristik yang kita teliti dalam sampel gabungan. Dalam contoh kita ini, karakteristiknya adalah kidal. Kita mulai dengan menjumlahkan total anak kidal dari kedua kelompok gender. 12 perempuan kidal ditambah 24 laki-laki kidal, sehingga totalnya menjadi 36 anak kidal. Angka ini kemudian kita bagi dengan total ukuran sampel keseluruhan, yakni 300 anak. Perhitungan ini menghasilkan proporsi keseluruhan yang dinotasikan sebagai P-bar, yakni 36 dibagi 300, yang menghasilkan 0,12. Jadi, dari data sampel kita, 12% dari seluruh anak dalam sampel kita teridentifikasi sebagai kidal, tanpa membedakan gender mereka. Dengan proporsi total yang telah dihitung, kita dapat menentukan frekuensi harapan untuk setiap sel dalam tabel kontingensi kita. Perlu diingat bahwa hipotesis 0 kita mengasumsikan tidak ada perbedaan proporsi individu kidal antara perempuan dan laki-laki. Jadi, berdasarkan asumsi ini, kita akan mengharapkan proporsi individu kidal menjadi konsisten, yaitu 0,12 untuk kedua kelompok gender. Untuk sel perempuan kidal, kita akan mengalihkan proporsi total harapan 0,12 dengan total perempuan dalam sampel, yaitu 120. Ini menghasilkan frekuensi harapan sebesar 14,4.
Demikian pula, untuk sel laki-laki kidal, kita mengalihkan proporsi total harapan 0,12 dengan total laki-laki dalam sampel, yaitu 180. Ini memberikan frekuensi harapan sebesar 21,6. Pada slide ini, kita melihat perbandingan antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan untuk keempat sel dalam tabel kontingensi kita. Mari kita lihat beberapa contoh. Untuk sel perempuan kidal, kita mengamati 12 individu. Namun, berdasarkan asumsi hipotesis 0, frekuensi yang diharapkan adalah 14,4. Untuk sel laki-laki kidal, kita mengamati 24 individu. Tetapi, ekspektasi teoritis kita untuk sel ini adalah 21,6. Perbedaan antara nilai yang diamati dan yang diharapkan ini adalah dasar dari statistik uji chi-square kita. Semakin besar perbedaan antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan, semakin besar pula nilai statistik chi-square yang dihitung. Dan seiring meningkatnya nilai chi-square ini, semakin banyak bukti statistik yang kita kumpulkan untuk menentang atau bahkan berpotensi menolak hipotesis 0 kita. Dengan semua frekuensi yang diamati dan yang diharapkan yang kini tersedia, kita siap memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus Chi kuadrat standar untuk analisis kita. Proses ini melibatkan perhitungan berulang untuk setiap sel dalam tabel kontingensi. Untuk setiap sel, kita menghitung selisih antara frekuensi yang diamati, FO, dan yang diharapkan, FE. Selisih ini kemudian dikuadratkan, lalu hasilnya dibagi dengan frekuensi yang diharapkan untuk sel tersebut. Sebagai contoh, untuk sel perempuan kidal, perhitungannya adalah 12 dikurang 14,4 kuadrat dibagi 14,4. Prosedur matematis yang sama diulang untuk keempat sel dalam tabel kontingensi kita. Akhirnya, kita menjumlahkan semua hasil parsial dari setiap sel. Penjumlahan ini akan menghasilkan statistik uji Chi kuadrat akhir yang dalam contoh ini adalah 0,7576. Sekarang kita tiba pada tahap akhir pengujian hipotesis, membuat keputusan berdasarkan perbandingan statistik. Pada tingkat signifikansi 0,05 dan dengan 1 derajat kebebasan untuk tabel kontingensi 2x2 kita mencari nilai kritis dari tabel distribusi Chi kuadrat. Nilai kritis yang kita temukan adalah 3,841. Aturan keputusan kita adalah, kita akan menolak hipotesis 0, H0, jika statistik uji Chi kuadrat yang kita hitung, Chi kuadrat stat, lebih besar dari nilai kritis 3,841. Statistik uji kita adalah 0,7576. Nilai ini jelas lebih kecil dari nilai kritis 3,841. Karena 0,7576 tidak berada dalam wilayah penolakan, kita gagal menolak hipotesis 0. Kesimpulan akhir kita, berdasarkan data dan tingkat signifikansi 0,05, adalah bahwa kita tidak memiliki cukup bukti statistik. Ini berarti tidak ada perbedaan signifikan dalam proporsi individu kidal antara kelompok perempuan dan laki-laki dalam populasi yang kita teliti. Melakukan uji statistik secara manual memberikan wawasan tentang prinsip dan perhitungan. Namun dalam praktiknya, kita sering mengandalkan perangkat lunak statistik seperti Microsoft Excel untuk efisiensi. Slide ini menampilkan contoh output Excel untuk uji chi-square. Seperti yang Anda lihat, perangkat lunak ini secara otomatis menghitung statistik chi-square yang relevan. Nilai yang dihasilkan, 0,7576, cocok dengan perhitungan manual kita, menunjukkan konsistensi. Selain statistik chi-square, output juga akan menyertakan p-value. Jika p-value ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang kita tetapkan, yaitu 0,05, seperti yang terjadi di sini, ini akan mengarah pada kesimpulan yang sama, kita gagal menolak hipotesis 0. Ini menunjukkan bagaimana perangkat lunak mengotomatisasi proses sambil tetap mematuhi prinsip statistik yang sama. Setelah memahami uji chi-square untuk dua proporsi, mari kita perluas pemahaman kita tentang fleksibilitas uji ini. Bagaimana jika kita perlu membandingkan proporsi di antara lebih dari dua kelompok yang berbeda? Uji chi-square dapat dengan mudah diadaptasi untuk situasi multi-kelompok ini, menjadikannya alat yang serbaguna. Dalam pengujian yang diperluas ini, hipotesis 0 kita menyatakan bahwa proporsi dasarnya identik untuk semua C kelompok yang kita analisis. Ini berarti tidak ada perbedaan signifikan antar proporsi tersebut. Sebaliknya, hipotesis alternatif kita menyatakan bahwa tidak semua proporsi ini sama. Penting untuk dicatat bahwa hipotesis alternatif ini tidak mengharuskan setiap proporsi berbeda dari yang lain. Cukup bahwa setidaknya satu proporsi kelompok menunjukkan perbedaan yang signifikan dari yang lain untuk menolak hipotesis 0.
Kabar baiknya, bahkan saat kita membandingkan lebih dari dua proporsi, statistik uji chi-square menggunakan rumus matematis yang sama. Kita masih menghitung selisih kuadrat antara frekuensi yang diamati, FO, dan yang diharapkan, FE, untuk setiap sel. Kemudian, kita membagi hasilnya dengan frekuensi yang diharapkan dan menjumlahkan semua nilai ini di seluruh sel tabel kontingensi. Namun, ada perbedaan penting dalam menentukan derajat kebebasan. Untuk uji ini, derajat kebebasan dihitung sebagai jumlah total kelompok, C, dikurangi 1, C-1. Perubahan ini mencerminkan kompleksitas model karena ada lebih banyak kelompok yang dibandingkan. Selain itu, asumsi mengenai frekuensi yang diharapkan untuk setiap sel agak lebih fleksibel. Meskipun sebelumnya kita membutuhkan minimal 5, dalam skenario ini cukup jika setiap sel memiliki frekuensi yang diharapkan minimal 1 agar uji ini valid. Prosedur untuk uji Chi-kuadrat yang membandingkan lebih dari dua proporsi sangat mirip dengan pendekatan untuk dua sampel. Pertama, kita menghitung proporsi keseluruhan yang komprehensif. Ini dilakukan dengan menggabungkan semua titik data dari semua C kelompok menjadi satu kumpulan data. Langkah selanjutnya adalah menggunakan proporsi keseluruhan ini untuk menghitung frekuensi yang diharapkan untuk setiap sel dalam tabel kontingensi kita, yang akan berupa tabel 2 baris kali C kolom. Aturan keputusan kita tetap sama. Kita akan membandingkan statistik uji Chi-kuadrat yang kita peroleh dengan nilai kritis yang relevan dari distribusi Chi-kuadrat. Namun, ada penyesuaian penting dalam menentukan nilai kritis. Kali ini, kita harus menggunakan derajat kebebasan yang dihitung sebagai C dikurangi 1, C-1. Ini memastikan kita mengidentifikasi nilai kritis yang tepat pada tingkat signifikansi alfa yang kita pilih. Untuk mendemonstrasikan penerapan uji chi-square yang membandingkan lebih dari dua proporsi, mari kita tinjau sebuah contoh praktis. Bayangkan, sebuah universitas sedang mempertimbangkan perubahan kebijakan akademik penting, yaitu beralih ke sistem kalender trimester yang baru. Untuk memahami sentimen para pemangku kepentingan, sebuah survei telah dilakukan. Survei ini melibatkan sampel acak yang terdiri dari 100 administrator, 50 mahasiswa, dan 50 anggota fakultas. Tabel pada slide ini merangkum tanggapan dari setiap kelompok, mengkategorikannya menjadi mendukung atau menentang perubahan kalender. Pertanyaan penelitian utama yang ingin kita jawab adalah, pada tingkat signifikansi 1%, alfa sama dengan 0,01, apakah data yang kita kumpulkan menunjukkan bahwa proporsi individu yang mendukung transisi ke kalender trimester secara signifikan berbeda di antara ketiga kelompok ini, administrator, mahasiswa, dan anggota fakultas? Pada slide ini, kita melihat hasil lengkap dari uji Chi-kuadrat yang kita lakukan pada data survei kalender akademik. Tabel ini menyajikan frekuensi yang diamati dan yang diharapkan untuk setiap sel dalam tabel kontingensi, memberikan gambaran jelas tentang distribusi data. Dalam pengujian ini, hipotesis 0, H0, menyatakan bahwa proporsi individu yang mendukung perubahan kalender adalah identik di antara ketiga kelompok, administrator, mahasiswa, dan fakultas. Sebaliknya, hipotesis alternatif, H1, mengemukakan bahwa tidak semua proporsi ini sama, menyiratkan setidaknya satu perbedaan signifikan antar kelompok. Setelah perhitungan, statistik uji Chi-kuadrat yang dihasilkan adalah 12,792. Selanjutnya, kita menentukan derajat kebebasan untuk uji ini. Karena kita membandingkan tiga kelompok, derajat kebebasan dihitung sebagai 3 dikurangi 1, menghasilkan 2 derajat kebebasan. Dengan tingkat signifikansi alfa 0,01 dan 2 derajat kebebasan, nilai kritis dari tabel distribusi Chi-kuadrat adalah 9,2103. Karena statistik uji kita, 12,792, secara jelas melebihi nilai kritis 9,2103, kita memiliki bukti statistik yang kuat untuk menolak hipotesis 0. Untuk memperkuat poin penting ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa analisis statistik ini dapat dilakukan secara efisien menggunakan perangkat lunak statistik canggih seperti Microsoft Excel. Output dari perangkat lunak ini secara konsisten mengkonfirmasi perhitungan manual kita, menunjukkan statistik chi-square sebesar 12,792. Selain statistik uji, output tersebut juga menyediakan nilai p-value yang terkait. Dalam kasus ini, p-value yang dihasilkan sangat kecil, jauh di bawah tingkat signifikansi 0,01 yang kita tetapkan.
P-value yang rendah ini lebih lanjut mendukung keputusan kita untuk menolak hipotesis nol. Penolakan hipotesis nol ini mengarah pada kesimpulan statistik bahwa ada perbedaan opini yang signifikan di antara setidaknya beberapa kelompok pemangku kepentingan yang disurvei. Namun, uji chi-square awal tidak secara spesifik mengidentifikasi kelompok mana yang menunjukkan perbedaan tersebut. Setelah menolak hipotesis nol dalam uji Q-kuadrat awal, kita tahu bahwa tidak semua proporsi kelompok sama. Namun, hasil ini tidak menunjukkan kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Disinilah prosedur Marasquillo menjadi sangat relevan. Prosedur ini adalah uji post hoc, yang berarti diterapkan setelah uji Q-kuadrat awal menunjukkan hasil signifikan, membenarkan penyelidikan lebih lanjut. Inti dari prosedur Marasquillo adalah memfasilitasi perbandingan berpasangan yang sistematis. Ini memungkinkan kita untuk membandingkan setiap pasangan kelompok yang mungkin, misalnya administrator dengan mahasiswa, kemudian mahasiswa dengan fakultas, dan administrator dengan fakultas. Tujuannya adalah untuk menentukan secara tepat di mana letak perbedaan yang signifikan secara statistik itu. Metodologi utamanya adalah membandingkan selisih absolut antara proporsi sampel dari dua kelompok yang dibandingkan, yang dinotasikan sebagai PJ dikurangi PJ aksen, dengan nilai ambang batas yang dihitung, yang dikenal sebagai rentang kritis. Pada slide ini, Anda dapat melihat rumus matematis untuk menghitung rentang kritis dalam prosedur Marasquillo. Penting untuk dipahami bahwa rentang kritis ini tidak seragam untuk semua pasangan kelompok yang Anda bandingkan. Sebaliknya, nilai rentang kritis sangat bergantung pada ukuran sampel individual dari dua kelompok yang dibandingkan, serta proporsi yang diamati dari kedua kelompok tersebut. Setelah menghitung nilai rentang kritis yang disesuaikan untuk pasangan kelompok tertentu, misalnya administrator dan mahasiswa, langkah selanjutnya adalah membandingkan rentang kritis ini dengan selisih absolut antara proporsi sampel yang diamati dari kedua kelompok tersebut. Aturan keputusannya jelas. Jika selisih yang diamati antara kedua proporsi lebih besar dari nilai rentang kritis yang kita hitung, maka kita memiliki dasar statistik yang kuat. Ini berarti kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok yang dianalisis. Dengan pemahaman kita tentang prosedur Marasquillo, mari kita terapkan kembali pada contoh survei universitas sebelumnya. Sebagai pengingat, uji chi-square awal kita telah menunjukkan adanya perbedaan opini yang signifikan di antara berbagai kelompok pemangku kepentingan mengenai perubahan kalender akademik. Namun, uji chi-square tersebut tidak mengidentifikasi kelompok mana yang menjadi sumber perbedaan ini. Jadi, tujuan kita sekarang adalah menggunakan prosedur Marasquillo untuk menentukan pasangan kelompok mana, administrator, mahasiswa, atau fakultas, yang menunjukkan perbedaan pandangan yang signifikan satu sama lain. Penting untuk dicatat bahwa kita akan melanjutkan analisis post hoc ini dengan mempertahankan tingkat signifikansi yang sama, yaitu 1%, atau alfa sama dengan 0,01, yang telah kita gunakan untuk uji chi-square awal. Ini untuk menjaga konsistensi statistik. Slide ini berfungsi sebagai pengingat singkat hasil awal dari uji chi-square kita. Sebagai kilas balik, statistik uji chi-square kita adalah 12,792. Pada tingkat signifikansi 1% yang kita tetapkan, angka ini signifikan secara statistik, menunjukkan adanya perbedaan di antara kelompok yang kita bandingkan. Keputusan untuk menolak hipotesis nol pada tahap awal ini adalah prasyarat mutlak sebelum melanjutkan dengan prosedur Marasquillo. Jika kita gagal menolak hipotesis nol, yang berarti kita tidak menemukan bukti adanya perbedaan secara keseluruhan, maka tidak ada justifikasi statistik untuk mencari perbedaan berpasangan yang spesifik di antara kelompok-kelompok tersebut. Dalam analisis statistik modern, perangkat lunak canggih seringkali dapat otomatis melakukan berbagai uji post hoc, termasuk prosedur Marasquillo. Output Excel pada slide ini dengan jelas menyajikan hasil perbandingan berpasangan yang dilakukan secara otomatis. Dengan menafsirkan informasi ini, kita bisa menarik kesimpulan yang lebih spesifik dan mendalam dibandingkan hanya dari uji chi-square awal. Secara khusus, pada tingkat signifikansi 1% yang kita tetapkan, data memberikan bukti kuat adanya perbedaan opini signifikan antara kelompok administrator dan mahasiswa. Selain itu, kita juga mengidentifikasi perbedaan signifikan antara kelompok mahasiswa dan anggota fakultas. Namun, setelah menganalisis perbandingan antara administrator dan anggota fakultas,
kita menemukan bahwa perbedaan yang diamati tidak cukup besar atau substansial untuk dianggap signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan yang sama. Setelah membahas uji chi-square untuk perbandingan proporsi, mari kita alihkan fokus ke penggunaan terkait lainnya, uji independensi chi-square. Uji ini memiliki cakupan yang lebih luas, meskipun prinsip dasarnya mirip. Keserbagunaannya memungkinkan penerapan pada tabel kontingensi dengan jumlah baris, R, dan kolom C berapapun. Tujuan utama uji independensi ini adalah menentukan apakah ada hubungan signifikan antara dua variabel kategorikal. Dalam pengujian ini, hipotesis 0H0 menyatakan bahwa kedua variabel kategorikal yang dianalisis bersifat independen. Ini berarti, status klasifikasi suatu item pada satu variabel tidak memengaruhi status klasifikasi pada variabel lain. Sebaliknya, hipotesis alternatif H1 adalah pernyataan yang berlawanan. Hipotesis ini mengemukakan bahwa kedua variabel tersebut bersifat dependen, menyiratkan adanya hubungan statistik atau asosiasi yang berarti di antara keduanya. Untuk melakukan uji independensi ini, kita akan menggunakan statistik uji chi-kuadrat yang sudah kita kenal. Ini adalah ukuran standar untuk mengukur perbedaan antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan secara teoritis. Rumus matematis untuk statistik uji ini tetap konsisten. Namun, ada perbedaan penting dalam cara kita menghitung derajat kebebasan untuk uji independensi. Dalam skenario ini, derajat kebebasan ditentukan dengan mengambil jumlah total baris dikurangi 1, R-1, lalu mengalihkan hasilnya dengan jumlah total kolom dikurangi 1, C-1. Perhitungan R-1, C-1 ini secara akurat mencerminkan kompleksitas tabel kontingensi. Selain itu, asumsi penting mengenai frekuensi yang diharapkan untuk setiap sel dalam tabel tetap sama dengan uji chi-kuadrat sebelumnya, yaitu setiap sel harus memiliki frekuensi yang diharapkan minimal 1 untuk memastikan validitas dan keandalan hasil uji. Untuk menghitung frekuensi harapan, khususnya untuk uji independensi, kita menggunakan rumus yang sedikit dimodifikasi. Ini berakar pada konsep probabilitas. Idenya adalah, jika dua variabel benar-benar independen, probabilitas kejadian bersama mereka dapat diperoleh dengan mengalihkan probabilitas masing-masingnya. Dengan memperluas logika ini, frekuensi harapan untuk sel tertentu dalam tabel kontingensi dihitung. Kita mengambil total marginal untuk baris tempat sel itu berada. Angka ini kemudian dikalikan dengan total marginal untuk kolom yang relevan dengan sel tersebut. Terakhir, hasil kali ini dibagi dengan total ukuran sampel keseluruhan yang dilambangkan dengan N. Proses pengambilan keputusan untuk uji independensi chi-square ini sangat konsisten dengan uji chi-square lainnya yang telah kita pelajari. Kita akan menetapkan aturan keputusan berdasarkan tingkat signifikansi yang telah kita tentukan, yang dilambangkan dengan alfa. Aturan keputusan ini adalah, jika statistik uji chi-square yang kita hitung, chi-square stat, lebih besar dari nilai kritis chi-square alpha yang sesuai, maka kita akan menolak hipotesis 0, H0 tentang independensi. Nilai kritis chi-square alpha ini diperoleh dari tabel distribusi chi-square. Penting untuk memastikan kita menggunakan jumlah derajat kebebasan yang benar, yang dihitung sebagai hasil kali dari jumlah baris dikurangi 1 dan jumlah kolom dikurangi 1, yaitu R-1, C-1 saat mencari nilai kritis di tabel tersebut. Untuk lebih memahami uji independensi chi-kuadrat, mari kita lihat contoh konkret. Bayangkan, kita mengumpulkan data dari 200 mahasiswa. Tujuan utama pengumpulan data ini adalah untuk menyelidiki apakah ada hubungan yang signifikan antara jenjang kelas akademik seorang mahasiswa dengan jenis paket makan yang mereka pilih. Tabel kontingensi pada slide ini merangkum data yang kita kumpulkan. Dalam tabel ini, kita memiliki dua variabel kategoris yang menjadi fokus analisis. Variabel pertama adalah jenjang kelas, dibagi menjadi 4 kategori: freshman, sophomore, junior, dan senior. Variabel kedua adalah pilihan paket makan, dengan 3 kategori, 20 makanan per minggu, 10 makanan per minggu, atau tidak ada paket makan sama sekali. Dalam analisis data paket makan mahasiswa ini, hipotesis formal yang akan kita uji secara statistik adalah sebagai berikut. Hipotesis 0, H0, menyatakan bahwa tidak ada hubungan statistik antara pilihan paket makan mahasiswa dan jenjang kelas akademik mereka. Dengan kata lain, H0 menyatakan bahwa kedua variabel ini,
pilihan paket makan dan jenjang kelas bersifat sepenuhnya independen satu sama lain. Ini berarti mengetahui jenjang kelas seorang mahasiswa tidak memberikan informasi tentang preferensi paket makan mereka, dan sebaliknya. Sebaliknya, hipotesis alternatif, H1, adalah pernyataan yang berlawanan, yang ingin kita dukung dengan bukti. Hipotesis ini mengemukakan bahwa ada hubungan signifikan secara statistik antara pilihan paket makan dan jenjang kelas mahasiswa. Secara implisit, ini berarti jenjang kelas mahasiswa memiliki pengaruh yang terukur pada jenis paket makan yang cenderung mereka pilih, atau ada ketergantungan berarti antara kedua variabel tersebut. Setelah merumuskan hipotesis, langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensi yang diharapkan untuk setiap sel dalam tabel kontingensi. Perhitungan ini dilakukan dengan asumsi dasar bahwa kedua variabel, yakni jenjang kelas dan pilihan paket makan, bersifat sepenuhnya independen. Slide ini menampilkan dua tabel. Tabel kiri menunjukkan frekuensi yang diamati, sedangkan tabel kanan menunjukkan frekuensi yang diharapkan yang kita hitung berdasarkan asumsi independensi. Sebagai ilustrasi proses perhitungan, mari kita fokus pada contoh spesifik. Frekuensi yang diharapkan untuk sel mahasiswa junior yang memilih paket makan 20 makanan per minggu. Dari data kita, total marginal untuk baris junior adalah 30 mahasiswa dan total marginal untuk kolom 20 makanan per minggu adalah 70 mahasiswa. Ukuran sampel keseluruhan, N, adalah 200 mahasiswa. Jadi, frekuensi yang diharapkan dihitung sebagai produk dari total baris, 30, dan total kolom, 70, dibagi dengan total sampel keseluruhan, 200. Perhitungan 30 kali 70 dibagi 200 menghasilkan frekuensi yang diharapkan sebesar 10,5. Dengan semua frekuensi yang diamati dan diharapkan yang kini tersedia, kita siap untuk menghitung statistik uji chi-square dasar. Proses perhitungan ini melibatkan penghitungan istilah O-E dikuadratkan per E untuk setiap sel dalam tabel kontingensi kita. Setelah menghitung istilah ini untuk ke-12 sel, kita menjumlahkan semua hasilnya untuk mendapatkan nilai statistik uji chi-square akhir kita, yang dalam contoh ini adalah 0,709. Langkah penting berikutnya adalah secara akurat menentukan derajat kebebasan untuk uji ini. Mengingat tabel kita memiliki 4 baris dan 3 kolom, derajat kebebasan dihitung sebagai 4 dikurangi 1, dikalikan dengan 3 dikurangi 1, menghasilkan 6 derajat kebebasan. Dengan 6 derajat kebebasan dan tingkat signifikansi 0,05, kita merujuk pada tabel distribusi chi-square untuk menemukan nilai kritis yang sesuai. Nilai kritis yang kita peroleh dari tabel tersebut adalah 12,592. Kini, kita mencapai langkah terakhir dalam uji independensi, membuat keputusan statistik yang informatif. Untuk membuat keputusan ini, kita harus membandingkan statistik uji chi kuadrat yang telah kita hitung, yakni 0,709, dengan nilai kritis yang relevan. Nilai kritis pada tingkat signifikansi 0,05 dengan 6 derajat kebebasan adalah 12,592. Aturan keputusannya adalah menolak hipotesis 0 jika statistik uji lebih besar dari 12,592. Dalam kasus kita ini, 0,709 lebih kecil dari 12,592. Oleh karena itu, kita tidak menolak hipotesis 0. Ini berarti tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa pilihan paket makan dan jenjang kelas berhubungan pada tingkat signifikansi 0,05. Sebagai pengingat akan efisiensi, perhitungan uji independensi chi kuadrat yang kompleks ini dapat dengan mudah diotomatisasi. Perangkat lunak statistik seperti Microsoft Excel dapat melakukan ini. Output Excel akan langsung memberikan statistik chi kuadrat yang telah dihitung, yaitu 0,709 dalam contoh kita. Selain itu, output juga akan menyertakan nilai P yang relevan. Dalam skenario ini, nilai P yang dihasilkan perangkat lunak akan jauh lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang kita tetapkan. Nilai P yang tinggi ini dengan tegas mengonfirmasi keputusan kita untuk tidak menolak hipotesis 0. Oleh karena itu, hal ini memperkuat kesimpulan kita. Berdasarkan data sampel, kita tidak memiliki dasar statistik yang kuat untuk menyimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara jenjang kelas mahasiswa dan pilihan paket makan mereka. Setelah membahas berbagai aplikasi uji chi-square, mari kita beralih ke uji non-parametrik. Uji pertama yang akan kita bahas adalah uji Wilcoxon Rank Sum.
Uji ini adalah alternatif non-parametrik untuk uji T2 sampel independen parametrik. Namun, alih-alih membandingkan rata-rata, uji ini dirancang untuk membandingkan median dari dua populasi independen. Keunggulan utamanya adalah asumsinya yang jauh lebih longgar. Uji ini tidak memerlukan asumsi bahwa data dasar terdistribusi secara normal. Ini menjadikannya alat statistik yang kuat dan fleksibel, terutama ketika asumsi normalitas dari uji parametrik tidak terpenuhi, atau ketika kita ragu tentang distribusi data kita. Selain itu, ini adalah prosedur bebas distribusi, yang bekerja dengan memberi peringkat pada nilai data, bukan menggunakan nilai mentah. Karakteristik ini juga membuatnya berguna saat data Anda bersifat ordinal atau hanya tersedia dalam bentuk peringkat. Penting untuk dicatat bahwa untuk ukuran sampel yang lebih besar, umumnya ketika salah satu sampel memiliki lebih dari 10 observasi, kita sering menggunakan aproksimasi normal. Ini menyederhanakan proses perhitungan dan interpretasi uji. Mari kita fokus pada prosedur penerapan uji Wilcoxon-Rank Sum dalam skenario sampel kecil, di mana kedua ukuran sampel, N1 dan N2, masing-masing memiliki 10 observasi atau kurang. Langkah awal adalah menggabungkan semua observasi individual dari kedua sampel independen Anda menjadi satu kumpulan data yang terpadu. Setelah data digabungkan, langkah krusial berikutnya adalah memberikan peringkat pada semua observasi ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nilai terkecil akan menerima peringkat 1, nilai terkecil kedua peringkat 2, dan seterusnya hingga nilai terbesar. Jika Anda menemukan nilai-nilai yang identik atau ties, kita menggunakan metode pemberian peringkat rata-rata. Untuk setiap nilai yang sama, kita menghitung rata-rata peringkat yang seharusnya mereka terima dan memberikan peringkat rata-rata itu kepada setiap nilai yang sama. Setelah proses pemberian peringkat selesai, kita memisahkan peringkat-peringkat tersebut kembali ke kelompok sampel asalnya. Kemudian, kita menjumlahkan peringkat untuk setiap kelompok sampel secara terpisah, sehingga menghasilkan T1 dan T2. Menurut konvensi uji ini, statistik uji yang akan kita gunakan untuk pengambilan keputusan adalah jumlah peringkat dari sampel yang berukuran lebih kecil, yang kita sebut sebagai T1. Untuk memastikan keakuratan proses pemberian peringkat Anda, ada metode verifikasi yang cepat dan mudah. Metode ini sangat membantu mendeteksi potensi kesalahan aritmatika. Jumlah semua peringkat yang telah Anda berikan, yaitu T1 ditambah T2, harus selalu sama dengan nilai yang dihasilkan oleh rumus ini. N dikalikan dengan N ditambah 1, kemudian hasilnya dibagi 2. Dalam rumus ini, N melambangkan total ukuran sampel gabungan dari kedua kelompok Anda, yaitu N sama dengan N1 ditambah N2. Dengan menggunakan pemeriksaan ini secara rutin, Anda dapat mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan perhitungan peringkat di awal analisis. Ini akan membantu menjaga integritas statistik hasil Anda. Mirip dengan uji statistik parametrik lainnya, uji Wilcoxon-Rank Sum dapat diadaptasi untuk uji hipotesis satu arah atau dua arah. Ini tergantung pada pertanyaan penelitian Anda. Hipotesis formal untuk uji ini dinyatakan dalam bentuk median populasi. Hipotesis 0 atau H0 biasanya menyatakan kesetaraan median populasi pertama atau M1 dan median populasi kedua atau M2. Sementara hipotesis alternatif atau H1 dapat menyatakan bahwa M1 tidak sama dengan M2 atau bahwa M1 lebih kecil dari M2 atau bahwa M1 lebih besar dari M2 sesuai dengan arah uji. Statistik uji utama yang kita gunakan untuk uji Wilcoxon-Rank Sum adalah T1. Ini adalah jumlah peringkat yang diatribusikan pada sampel berukuran lebih kecil. Untuk membuat keputusan statistik yang objektif, kita membandingkan nilai T1 yang kita hitung dengan nilai-nilai kritis yang relevan. Nilai-nilai kritis ini, yang dikenal sebagai nilai kritis bawah atau T1L dan nilai kritis atas atau T1U, ditemukan dalam tabel statistik khusus untuk uji Wilcoxon-Rank Sum. Untuk uji dua arah, aturan keputusannya adalah kita akan menolak hipotesis 0 jika statistik uji T1 kita terlalu kecil, kurang dari atau sama dengan T1L, atau jika terlalu besar, lebih besar dari atau sama dengan T1U. Ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara median populasi. Untuk menggambarkan penerapan uji Wilcoxon-Rank Sum, mari kita gunakan contoh praktis. Bayangkan kita telah mengumpulkan data mengenai tingkat kapasitas operasi dalam persentase dari dua pabrik A dan pabrik B. Dari pabrik A, kita memiliki sampel 5 tingkat kapasitas operasi.
Dari pabrik B, kita mengumpulkan sampel yang lebih kecil, yaitu 4 tingkat kapasitas operasi. Penting untuk dicatat bahwa pabrik B memiliki ukuran sampel yang lebih kecil. Jadi, kita akan menetapkan N sama dengan 4 untuk pabrik B dan N2 sama dengan 5 untuk pabrik A, sesuai konvensi uji. Pertanyaan penelitian utama kita adalah, apakah ada perbedaan signifikan dalam median tingkat operasi antara kedua pabrik tersebut? Kita akan melakukan uji dua arah untuk hipotesis ini, mencari perbedaan di kedua arah, dan kita akan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau alfa sama dengan 0,05 untuk keputusan statistik kita. Sesuai dengan prosedur uji Wilcoxon-Rank-Sum untuk sampel kecil, langkah awal kita adalah menggabungkan semua 9 nilai tingkat kapasitas dari kedua pabrik menjadi satu kumpulan data yang terpadu. Setelah digabungkan, kita memberi peringkat pada setiap nilai ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nilai terkecil, 71, menerima peringkat 1. Nilai berikutnya, 77, diberi peringkat 2. Kemudian, kita menghadapi nilai yang sama, atau ties. Ada 2 observasi dengan nilai 82. Jika mereka berbeda sedikit, mereka akan menerima peringkat 3 dan 4. Dalam kasus nilai yang sama, kita menghitung rata-rata peringkat ini. 3 tambah 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Lalu memberikan peringkat rata-rata ini, 3,5, kepada setiap nilai 82. Proses pemberian peringkat ini berlanjut hingga nilai terbesar, 97, yang menerima peringkat 9. Setelah semua nilai diberi peringkat, kita memisahkan peringkat-peringkat ini kembali ke pabrik asalnya. Kemudian, kita menjumlahkan peringkat untuk setiap pabrik secara terpisah. Jumlah peringkat untuk pabrik A, T2, adalah 20,5. Dan untuk pabrik B, sampel yang lebih kecil yang kita sebut T1, jumlah peringkatnya adalah 24,5. Setelah proses pemberian peringkat selesai dan jumlah peringkat per kelompok telah dihitung, kita akan merangkum informasi kunci untuk uji statistik kita. Penting untuk diingat bahwa statistik uji kita, T1, adalah jumlah peringkat dari sampel yang lebih kecil, sesuai dengan uji Wilcoxon-Rank-Sum. Dalam kasus kita, pabrik B memiliki ukuran sampel yang lebih kecil, dengan N1 sama dengan 4, dan jumlah peringkatnya adalah 24,5. Jadi, T1 sama dengan 24,5. Kita juga memiliki ukuran sampel untuk kedua kelompok, N1 sama dengan 4 untuk pabrik B, dan N2 sama dengan 5 untuk pabrik A. Selain itu, tingkat signifikansi yang kita tetapkan untuk uji ini adalah alfa atau alfa sebesar 0,05. Dengan semua parameter ini, kita siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam analisis kita, menemukan nilai kritis yang sesuai dan membuat keputusan statistik yang berdasarkan bukti. Langkah krusial berikutnya dalam uji Wilcoxon-Rank-Sum adalah mengidentifikasi nilai-nilai kritis. Nilai-nilai ini akan menjadi ambang batas untuk pengambilan keputusan kita. Nilai kritis ini tidak dihitung, melainkan dicari dari tabel statistik khusus untuk uji Wilcoxon-Rank-Sum, seringkali di lampiran buku statistik Anda, seperti tabel E6. Untuk menavigasi tabel ini dengan benar, kita harus menggunakan 3 parameter kunci. Ukuran sampel kelompok yang lebih kecil, N1, ukuran sampel kelompok yang lebih besar, N2, dan tingkat signifikansi alfa yang kita pilih untuk uji dua arah. Dalam contoh kita akan mencari di tabel dengan N1 sama dengan 4, N2 sama dengan 5, dan tingkat signifikansi alfa 0,05 untuk uji dua arah. Setelah menemukan persimpangan yang benar di tabel, kita akan memperoleh 2 nilai penting. Nilai kritis bawah, T1L, yaitu 11, dan nilai kritis atas, T1U, yaitu 29. Nilai-nilai ini mendefinisikan wilayah penolakan dan wilayah non-penolakan untuk statistik uji T1 kita. Sekarang, kita menggabungkan semua informasi yang telah kita kumpulkan untuk mencapai keputusan dan kesimpulan statistik akhir mengenai hipotesis kita. Hipotesis kita berpusat pada pengujian apakah median tingkat operasi kedua pabrik sama atau tidak sama. Statistik uji Wilcoxon-Rank-Sum yang telah kita hitung, T1, adalah 24,5. Nilai kritis yang kita peroleh dari tabel untuk uji dua arah pada tingkat signifikansi 0,05 adalah T1L sama dengan 11 dan T1U sama dengan 29.
Untuk membuat keputusan, kita membandingkan T1 dengan nilai kritis ini. Karena 24,5 tidak kurang dari atau sama dengan 11 dan juga tidak lebih besar dari atau sama dengan 29, statistik uji kita berada di antara batas nilai kritis. Artinya, berada dalam wilayah non-penolakan. Oleh karena itu, kita gagal menolak hipotesis 0. Kesimpulan akhir analisis kita adalah, pada tingkat signifikansi 0,05, data sampel yang kita kumpulkan tidak memberikan bukti statistik yang cukup kuat. Ini berarti tidak ada perbedaan signifikan secara statistik dalam median tingkat operasi antara pabrik A dan pabrik B. Setelah membahas uji Wilcoxon-Rank Sum untuk sampel kecil, pertanyaan penting adalah bagaimana melanjutkan analisis dengan ukuran sampel yang lebih besar. Jika salah satu atau kedua ukuran sampel kita melebihi 10 observasi, penggunaan tabel nilai kritis menjadi kurang praktis. Untungnya, untuk sampel yang lebih besar, distribusi statistik T1 dapat diperkirakan dengan baik oleh distribusi normal. Aproksimasi ini sangat menguntungkan karena memungkinkan kita mengubah statistik T1 yang dihitung menjadi skor Z yang terstandarisasi. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan tabel normal standar yang dikenal luas untuk menguji hipotesis kita secara efektif. Untuk transformasi ini dan penerapan aproksimasi normal, kita memerlukan dua parameter kunci dari distribusi T1, min-nya, mu T1, dan standar deviasinya, sigma T1. Rumus spesifik untuk menghitung kedua parameter ini akan ditampilkan pada slide berikutnya. Ini akan menjadi dasar untuk perhitungan skor Z kita. Setelah berhasil menghitung rata-rata, mu T1, dan standar deviasi untuk distribusi statistik T1, kita memiliki semua komponen untuk menghitung statistik uji Z. Rumus yang kita gunakan adalah formula Z-score standar yang dikenal luas dalam statistik. Secara spesifik, kita mengambil nilai statistik T1 yang diamati, mengurangi rata-rata T1 yang diharapkan, dan membagi hasilnya dengan standar deviasi dari distribusi T1. Nilai statistik Z-stat yang dihasilkan dari perhitungan ini akan secara akurat mengikuti, atau setidaknya mendekati secara kuat, distribusi normal standar. Implikasi pentingnya adalah kita dapat dengan mudah membandingkan nilai Z-stat yang kita peroleh dengan nilai Z kritis yang sudah familiar. Contoh nilai Z kritis yang sering digunakan adalah plus minus 1,96 untuk uji dua arah pada tingkat signifikansi alfa 0,05. Perbandingan ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan statistik yang objektif mengenai hipotesis nol kita. Untuk mengilustrasikan penerapan aproksimasi normal dalam uji Wilcoxon-Rank Sum, mari kita gunakan kembali contoh pabrik sebelumnya. Penting untuk dicatat bahwa sampel data dari contoh pabrik ini dengan N1 sama dengan 4 dan N2 sama dengan 5 sebenarnya terlalu kecil untuk penggunaan aproksimasi normal yang valid. Penerapan aproksimasi di sini murni untuk tujuan pembelajaran dan demonstrasi, agar Anda memahami langkah-langkah perhitungannya. Mari kita ingat kembali nilai-nilai kunci dari contoh ini. Ukuran sampel untuk kelompok yang lebih kecil, N1, adalah 4, pabrik B. Ukuran sampel untuk kelompok yang lebih besar, N2, adalah 5, pabrik A. Tingkat signifikansi yang kita tetapkan untuk uji dua arah adalah 0,05. Dan jumlah peringkat yang kita hitung untuk sampel yang lebih kecil, T1, adalah 24,5. Dengan semua parameter yang telah ditetapkan, kita akan melanjutkan perhitungan yang diperlukan untuk aproksimasi normal. Pertama, mari kita hitung rata-rata atau min dari distribusi T1 yang dilambangkan dengan mu T1. Menggunakan rumus yang sesuai, kita mengambil N1, yaitu 4, dikalikan dengan total ukuran sampel gabungan ditambah 1, yaitu 4 tambah 5 tambah 1, sama dengan 10, lalu dibagi 2. Perhitungan ini menghasilkan mu T1 sebesar 4 dikalikan 10 dibagi 2, yang sama dengan 20. Kedua, kita akan menghitung standar deviasi dari distribusi T1, yang dilambangkan dengan sigma T1. Ini melibatkan pengambilan akar kuadrat dari N1 dikalikan N2 dikalikan dengan total ukuran sampel gabungan ditambah 1, lalu dibagi 12. Jadi, kita memiliki akar kuadrat dari 4 dikalikan 5 dikalikan 10 dibagi 12 yang menghasilkan nilai perkiraan sekitar 4,082. Setelah kita memiliki min dan standar deviasi, kita dapat menghitung statistik uji Z atau Z-stat kita.
Ini dihitung sebagai T1 dikurangi mu T1 dibagi dengan sigma T1. Dengan memasukkan nilai-nilai kita, 24,5 dikurangi 20 dibagi 4,082, kita mendapatkan Z-stat sekitar 1,1. Untuk uji dua arah pada tingkat signifikansi 0,05, nilai Z kritis yang relevan adalah plus minus 1,96. Karena Z-stat kita sebesar 1,1 berada dalam rentang ini, yaitu 1,1 tidak kurang dari min 1,96 dan tidak lebih besar dari 1,96, kita mencapai kesimpulan yang sama dengan metode sampel kecil. Kita gagal menolak hipotesis nol. Untuk uji Wilcoxon-Ransom dengan sampel besar, prosedur perhitungan menjadi jauh lebih mudah dan efisien menggunakan perangkat lunak statistik. Misalnya, output dari Microsoft Excel akan otomatis melakukan semua perhitungan kompleks ini untuk Anda. Pada akhirnya, ia akan menyajikan statistik Z akhir yang terhitung, yang dalam contoh kita adalah 1,10. Selain statistik uji Z, perangkat lunak juga akan menyediakan p-value yang sesuai dengan hasil uji Anda. Karena Z-skor 1,10 ini tidak terletak di wilayah ekstrim distribusi normal standar, yaitu tidak cukup jauh dari 0, p-value yang terkait akan secara substansial lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang kita tetapkan. Oleh karena itu, kesimpulan dari analisis output perangkat lunak akan konsisten dengan yang kita capai secara manual dan metode sampel kecil. Kita gagal menolak hipotesis nol. Ini berarti, berdasarkan data yang tersedia, kita tidak memiliki bukti statistik yang cukup kuat untuk mendukung klaim adanya perbedaan signifikan secara statistik dalam median antara kedua populasi yang kita bandingkan. Uji non-parametrik utama terakhir yang akan kita bahas secara mendalam dalam bab ini adalah uji Kruskal-Wallis Rank. Ini merupakan alat statistik yang penting dan serbaguna. Anda dapat membayangkan uji Kruskal-Wallis sebagai perluasan logis dari uji Wilcoxon-Ransom. Uji ini digunakan ketika analisis Anda melibatkan perbandingan lebih dari dua kelompok independen. Oleh karena itu, uji Kruskal-Wallis berfungsi sebagai alternatif non-parametrik untuk analisis varians ANOVA satu arah parametrik. Anda akan memilih uji Kruskal-Wallis dalam situasi di mana Anda ingin membandingkan median dari 3 atau lebih populasi independen, terutama ketika data Anda tidak memenuhi asumsi normalitas ketat yang sulit dipenuhi oleh ANOVA tradisional. Uji ini, seperti uji statistik lainnya, didasarkan pada serangkaian asumsi penting. Asumsi-asumsi ini meliputi bahwa sampel Anda harus diperoleh secara acak dan bersifat independen satu sama lain. Selain itu, distribusi data diasumsikan kontinu dan data Anda harus dapat diberi peringkat. Dan, yang krusial, populasi yang dibandingkan harus memiliki variabilitas dan bentuk distribusi yang serupa. Prosedur untuk melaksanakan uji Kruskal-Wallis Rank Test dimulai dengan langkah-langkah yang sangat mirip dengan uji Wilcoxon-Ransom. Langkah awal adalah mengumpulkan dan menggabungkan semua titik data individual dari setiap kelompok yang berbeda menjadi satu kumpulan data yang besar. Setelah data digabungkan, kita kemudian melanjutkan untuk memberi peringkat pada semua pengamatan ini dari yang terkecil hingga yang terbesar, mengikuti prinsip yang sama seperti sebelumnya. Dalam situasi di mana ada nilai data yang identik atau ties, kita menerapkan metode pemberian peringkat rata-rata. Setiap nilai yang sama akan menerima peringkat rata-rata dari posisi yang seharusnya mereka tempati. Setelah proses pemberian peringkat selesai untuk semua data gabungan, kita memisahkan peringkat-peringkat tersebut kembali ke kelompok asalnya. Selanjutnya, kita menjumlahkan peringkat untuk setiap C kelompok yang berbeda. Jumlah peringkat ini yang merupakan TJ untuk setiap kelompok C akan menjadi dasar. Akhirnya, jumlah peringkat yang telah dihitung ini digunakan sebagai masukan dalam rumus khusus untuk menghitung statistik uji Kruskal-Wallis yang dilambangkan dengan H. Pada slide ini, Anda dapat melihat rumus matematis untuk menghitung statistik uji H Kruskal-Wallis. Meskipun terlihat rumit, intinya adalah memberikan ukuran standar variasi antar jumlah peringkat dari sampel yang berbeda. Formula ini memperhitungkan beberapa variabel kunci penting untuk analisis. Variabel N mewakili ukuran sampel total kumulatif dari semua kelompok yang digabungkan. Variabel C menunjukkan jumlah total kelompok independen yang kita bandingkan dalam studi kita. Dan TJ secara spesifik mengacu pada jumlah peringkat yang telah dihitung untuk kelompok individu ke J.
Properti statistik penting dari uji ini adalah ketika hipotesis nol, yaitu pernyataan bahwa semua median populasi sama, benar, statistik H yang dihitung ini diperkirakan akan mengikuti distribusi chi-square. Distribusi chi-square ini memiliki tepat C dikurangi 1, C-1 derajat kebebasan. Ini adalah parameter penting untuk penentuan nilai kritis. Untuk mencapai keputusan statistik yang objektif berdasarkan uji Kruskal-Wallis, kita kembali mengandalkan distribusi chi-square sebagai kerangka acuan. Prosesnya melibatkan perbandingan langsung antara statistik H yang kita hitung dengan nilai kritis yang relevan. Nilai kritis ini kita peroleh dari tabel distribusi chi-square. Penting untuk memastikan kita menggunakan jumlah derajat kebebasan yang benar saat mencari nilai kritis ini, yaitu jumlah total kelompok dikurangi 1, C-1. Derajat kebebasan ini secara akurat mencerminkan kompleksitas model. Aturan keputusannya sangat lugas. Jika nilai statistik uji H yang kita hitung terbukti lebih besar dari nilai kritis chi-square yang ditemukan pada tingkat signifikansi alfa yang kita pilih, maka kita memiliki bukti statistik yang kuat untuk menolak hipotesis nol. Penolakan hipotesis nol ini secara implisit menyiratkan bahwa setidaknya ada satu median populasi yang berbeda secara signifikan dari median populasi lainnya antara kelompok-kelompok yang kita bandingkan. Untuk memberikan gambaran konkret tentang penerapan uji peringkat Kruskal-Wallis, mari kita tinjau contoh penelitian yang relevan. Bayangkan, seorang peneliti ingin menyelidiki apakah terdapat perbedaan signifikan secara statistik pada median ukuran kelas di antara 3 departemen akademik yang berbeda, matematika, bahasa Inggris, dan biologi. Untuk tujuan ini, peneliti mengumpulkan sampel ukuran kelas yang representatif dari masing-masing departemen tersebut. Konteks ini sangat sesuai untuk uji Kruskal-Wallis karena data ukuran kelas, pada umumnya, seringkali menunjukkan distribusi yang miring atau tidak normal. Dalam situasi seperti itu, uji Kruskal-Wallis terbukti menjadi pilihan metodologis yang lebih tepat dan robust dibandingkan dengan ANOVA parametrik satu arah. ANOVA parametrik satu arah secara ketat mengasumsikan normalitas data. Sesuai dengan prosedur standar uji Kruskal-Wallis, langkah awal kita adalah menggabungkan seluruh 15 observasi ukuran kelas dari ketiga departemen menjadi satu kumpulan data yang terpadu. Setelah penggabungan tersebut, kita memberikan peringkat pada setiap ukuran kelas ini dari nilai terkecil hingga terbesar. Ukuran kelas terkecil, yaitu 18, akan mendapatkan peringkat 1. Sedangkan ukuran kelas terbesar, yaitu 78, akan mendapatkan peringkat 15. Penting untuk dicatat bahwa untuk nilai-nilai yang sama atau ties dalam data, kita akan menerapkan metode peringkat rata-rata. Hal ini sama seperti yang kita lakukan dalam uji Wilcoxon Rank Sum, meskipun dalam contoh ini kita tidak menemukan adanya nilai yang sama. Setelah proses pemberian peringkat selesai untuk seluruh 15 ukuran kelas, langkah selanjutnya adalah memisahkan peringkat-peringkat tersebut kembali ke departemen asalnya masing-masing. Kemudian, kita menjumlahkan peringkat untuk setiap departemen secara terpisah. Jumlah peringkat untuk Departemen Matematika, TM, adalah 44. Untuk Departemen Bahasa Inggris, TE, jumlah peringkatnya adalah 56. Dan untuk Departemen Biologi, TB, jumlah peringkat yang dihitung adalah 20. Dengan peringkat yang telah ditetapkan dan jumlah peringkat per kelompok yang dihitung, kita akan merumuskan hipotesis statistik kita untuk uji Kruskal-Wallis. Hipotesis nol atau H0 secara eksplisit menyatakan bahwa median ukuran kelas adalah identik untuk ketiga departemen yang kita teliti, matematika, bahasa Inggris, dan biologi. Ini berarti tidak ada perbedaan signifikan dalam median ukuran kelas antar departemen. Sebaliknya, hipotesis alternatif atau H1 mengemukakan bahwa tidak semua median populasi ukuran kelas ini sama. Ini menyiratkan adanya setidaknya satu perbedaan signifikan di antara mereka. Langkah berikutnya adalah secara cermat memasukkan nilai-nilai yang kita peroleh ke dalam rumus untuk statistik uji H. Kita akan menggunakan jumlah peringkat untuk setiap departemen, TM, TE, TB, ukuran sampel total kita, N sama dengan 15, dengan masing-masing kelompok memiliki ukuran sampel individu, NJ sama dengan 5, dan jumlah total kelompok kita, C sama dengan 3. Setelah melakukan semua perhitungan yang diperlukan dengan teliti menggunakan rumus H, kita menemukan bahwa statistik uji H yang dihasilkan adalah 6,72. Kini kita sampai pada tahap terakhir dan paling krusial dalam uji Kruskal-Wallis, pengambilan keputusan statistik yang informatif. Untuk membuat keputusan ini, kita harus secara langsung membandingkan nilai statistik H hitungan kita, yaitu 6,72, dengan nilai kritis relevan dari distribusi Chi-Qualiat. Dalam contoh ini, kita memiliki 3 kelompok departemen yang berbeda.
Oleh karena itu, derajat kebebasan atau DF kita hitung sebagai jumlah kelompok dikurangi 1. 3 dikurangi 1 menghasilkan 2 derajat kebebasan. Dengan menggunakan tingkat signifikansi atau alfa 0,05 dan 2 derajat kebebasan, kita merujuk pada tabel distribusi Chi kuadrat untuk menemukan nilai kritis yang sesuai, yakni 5,991. Perbandingan kita menunjukkan bahwa statistik uji H hitungan kita, 6,72, jelas lebih besar dari nilai kritis 5,991. Karena nilai H kita jatuh ke dalam wilayah penolakan, yaitu melebihi nilai kritis, kita memiliki bukti statistik yang kuat untuk menolak hipotesis nol. Kesimpulan akhir dari analisis ini adalah, pada tingkat signifikansi 0,05, terdapat bukti statistik yang cukup dan meyakinkan. Ini menyatakan bahwa tidak semua median ukuran kelas di antara ketiga departemen ini, matematika, bahasa Inggris, dan biologi, adalah sama. Sebagai penutup diskusi kita tentang uji Kruskal-Wallis, saya ingin menekankan bahwa uji ini dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Ini bisa dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik yang tersedia luas, seperti Microsoft Excel. Output yang dihasilkan oleh program akan menyediakan statistik uji H yang telah dihitung secara otomatis. Namun, yang lebih penting untuk pengambilan keputusan statistik, output ini juga akan menyajikan p-value yang sesuai. Dalam contoh kita, p-value yang dihasilkan oleh perangkat lunak akan terbukti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 yang kita tetapkan. P-value yang rendah ini akan secara tegas mengarah pada kesimpulan yang sama dengan yang kita capai secara manual. Kita menolak hipotesis nol. Ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan secara statistik bahwa ada perbedaan signifikan dan terukur dalam median ukuran kelas di antara setidaknya 2 departemen akademik yang kita teliti. Meskipun demikian, uji ini tidak secara spesifik mengidentifikasi pasangan departemen mana yang berbeda. Sebagai penutup dan rangkuman komprehensif dari bab yang kaya ini, kita telah melakukan perjalanan melalui serangkaian uji statistik yang sangat berguna dan serbaguna, yang masing-masing memiliki aplikasi spesifik dan penting dalam analisis data. Kita memulai eksplorasi kita dengan memahami uji Chi-square. Kita mempelajari secara rinci bagaimana uji ini dapat secara efektif digunakan untuk membandingkan 2 proporsi, dan kemudian kita memperluas pemahaman kita untuk menerapkan uji yang sama dalam skenario yang lebih kompleks, yaitu ketika kita perlu membandingkan lebih dari 2 proporsi secara bersamaan. Selanjutnya, kita memperkenalkan dan mengkaji prosedur Marasquillo, sebuah metode post hoc yang penting. Prosedur ini dirancang untuk secara tepat mengidentifikasi perbedaan berpasangan yang spesifik setelah uji Chi-square awal mengindikasikan adanya perbedaan keseluruhan. Kita juga menerapkan uji Chi-square dalam konteks yang berbeda, yaitu untuk menguji independensi atau hubungan antara 2 variabel kategorikal, sebuah alat krusial untuk mengungkap asosiasi dalam data. Setelah itu, kita beralih ke dunia uji non-parametrik yang sama pentingnya. Dalam segmen ini, kita membahas uji Wilcoxon-Rank-Sum secara mendalam yang dirancang untuk membandingkan median dari 2 populasi. Dan kita mengakhiri dengan uji Kruskal-Wallis, sebuah ekstensi dari Wilcoxon-Rank-Sum yang memungkinkan kita untuk membandingkan median dari lebih dari 2 populasi. Secara kolektif, semua alat statistik ini secara signifikan memperluas dan memperkaya kemampuan kita sebagai analis data untuk secara efektif menafsirkan dan membuat kesimpulan dari data, terutama ketika kita berhadapan dengan data yang bersifat kategorikal atau ketika data kita tidak memenuhi asumsi ketat dari distribusi normal yang diperlukan oleh uji parametrik tradisional.